Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini resepnya murah meriah, gampang banget dibikin, dan bahan-bahannya juga sederhana banget. Ini pertama-tama kita siapkan buncis. Ini buncis sudah dicuci bersih dan kita akan potong-potong kurang lebih 3 cm atau 4 cm juga boleh. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah ini kita tambahkan lagi bakso sapi. Flavi juga bisa pakai bakso ayam ataupun pakai fish cake, itu juga enak banget rasanya. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi toge. Ini segenggam aja udah cukup. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya akan kita potong tipis-tipis. Ini kan masih lengket, kita lepaskan ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris tipis-tipis juga. Jadi semuanya hari ini tuh serba simple, serba praktis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya juga akan kita iris tipis-tipis juga. Jadi hari ini benar-benar nggak ada ngulek, nggak ada blender. Jadi cukup kita potong-potong aja. Di sini kita tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau pedes, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedes sama sekali, boleh cabai rawitnya di skip. Bahkan biji cabai merah besarnya pun itu bisa dibuang. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong terlebih dahulu bawang bombay, bawang merah dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian baru kita masukkan cabai merahnya. Nah, setelah ini kita akan masukkan buncis. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, sekarang sekalian aja baksonya kita cemplungin juga. Kemudian kita akan aduk-aduk rata lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula Jawa atau gula merah secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan juga beri sedikit air. Kita akan aduk rata. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa pakai kaldu jamur, kaldu ayam, micin, ataupun kaldu sapi sesuai dengan selernya Flavis aja. Kemudian kita akan masak sampai nanti sudah dirasa matang, baru masukkan togenya. Nah, kalau togenya sudah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi. Jadi biar togenya tuh nanti warnanya masih cantik dan masih krius-krius. Seperti ini aja Flavis, ini udah mateng. Warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Yang pasti ini cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan pare. Ini rasanya enak banget, walaupun masakan murah meriah, masakan deso, tapi rasanya enak banget. Ini kita siapkan pare. Ini parenya aku pakai jenis yang gede-gede. Kalau ini rasanya udah nggak sepahit kalau pare jenis yang kecil-kecil ya. Kemudian ini parenya tadi sudah dicuci bersih, dibuang bijinya. Kemudian kita akan potong tipis-tipis. Setelah selesai kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan campurannya. Di sini aku pakai tempe. Nah, tempe itu nggak ketinggalan rasanya kalau dalam masakan hari-hariannya Flavi Kasih itu pasti selalu ada tempe atau tahu. Kemudian ini tempenya akan kita potong kecil-kecil, kotak-kotak tuh lah, kira-kira seperti itu, atau maupun memanjang juga boleh. Kemudian setelah kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ini bener-bener khas deso banget, cuma tumisan biasa, tapi rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Jadi hari ini bumbunya itu benar-benar cuman kita potong-potong, nggak ada blender, nggak ada ngulek. Kemudian setelah ada bawang merah, di sini kita akan siapkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi cabai merah. Nah, kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas lagi, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, Flavis cukup pakai cabai merah yang besar aja supaya nanti hasil masakannya jadi nggak pucet gitu. Nah, pertama-tama di sini kita akan goreng tempenya terlebih dahulu ya. Kadang-kadang aku masak pare itu juga nggak aku goreng, jadi langsung aku remet, aku campur. Tapi hari ini mau aku goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau sudah matang,
kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini minyak bekas goreng tempenya aku kurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, baru kita akan masukkan parenya. Kemudian kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbunya tercampur rata seperti ini. Dan di sini aku mau tambahkan ada bumbu-bumbu lainnya yang nggak ketinggalan kalau dimasakan Flavikasi. Di sini aku pakai garam secukupnya, penyedap rasa, dan sini ada gula Jawa yang nggak boleh ketinggalan. Jadi nanti rasanya gurih, terus sedikit pedas dan juga ada sedikit manisnya, itu rasanya enak banget. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Ada yang suka masakan sayur mateng banget, ada yang sukanya masih krius-krius, itu disesuaikan aja dengan selera Flavis. Nah, kalau misalnya udah mau diangkat, kita akan masukkan tempenya, kemudian kita akan wolak-walik biar semua bumbu tercampur rata dengan tempenya. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kita masak oyong tuh dibikin bening aja ya. Nah hari ini kita mau bikin resepnya yang berbeda. Kita akan tumis oyongnya. Ini oyongnya aku buang hanya bagian kasarnya aja. Jadi bagian halusnya gak usah dibuang, biar nanti rasanya tetap masih krius-krius saat dimaem. Ini oyongnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya aku pakai motong segi 4 aja. Flavis juga bisa mau serong juga nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa, tahu coklat goreng ya. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai cambah kedelai. Wah ini enak banget, ini bener-bener kesukaanku banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang merah atau brambang. Nah, brambangnya akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong-potong. Pokoknya hari ini benar-benar simpel banget, benar-benar menu simpel banget. Bumbunya nggak diulek-ulek, nggak ada yang blender, semuanya serba potong. Nah di sini kalau mau lebih pedas tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap cantik tapi nggak pedas. Tambahkan lagi daun salam biar nanti lebih harum lagi. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai nanti layu. Setelah ini kita akan masukkan ada cabai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah deliknya dan juga tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Oyong itu belakangan aja ya, supaya nanti masih tetap krius-krius saat dimaem. Kalau misalnya cambah dan tahunya sudah matang, baru kita akan masukkan oyongnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Di sini Flavis bisa tambahkan juga ada gula merah, boleh juga pakai gula pasir, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya juga sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi, kaldu jamur, micin, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Setelah ini kita tinggal aduk-aduk sebentar karena oyongnya itu bener-bener sebentar aja udah matang, makanya tadi aku masukinnya belakangan. Nah ini sudah matang Flavis, ini warnanya masih cantik banget. Oyongnya juga masih krius-krius, rasanya gurih banget. Ini cocok banget untuk kita untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis,
Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep dari oyong. Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom ya. Sajane kelonyom itu sama dengan tumisan, cuman nanti kita kasih kuah sedikit biar dia ada nyemek-nyemek gitu. Nah, aku suka banget resep ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil, aku suka banget tuh masakin ini sama mbahku. Nah, kemarin waktu aku ke rumah mbahku, terus dimasakin ini langsung kayak kepikiran, aku juga mau bikin untuk Fluffy di rumah. Rasanya enak banget. Biarpun bahannya sederhana, tapi rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau mbah-mbah yang masak. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya ya, yaitu tempe. Nggak ketinggalan rasanya kalau masakan Jawa, masakan mbah-mbah itu kalau nggak ada tempe atau tahunya. Nah, ini tempenya akan kita potong kecil-kecil biar nanti senada dengan oyongnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget, Fluffys. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain itu kita tambahkan lagi cabai hijau besar. Nanti kalau misalnya Fluffys mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini aku cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting. Biar rasanya nggak terlalu pedas, biar anak-anak pada mau maem. Kemudian setelah ini, selain ada cabai kita potong-potong, sekarang kita akan siapkan wajan. Nah, ini beri minyak sedikit. Kalau sudah panas, kita akan tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai, juga ada daun salam ya biar lebih wangi lagi. Kemudian kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Ini akan kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya mateng. Nah, kalau sudah mateng kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini tempenya udah mateng ya. Kemudian baru kita akan masukin oyongnya, karena oyongnya itu sebentar aja udah mateng, Fluffys. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, dan juga penyedap rasa kalau Fluffys mau. Tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa tuh biasanya selalu pakai Ajinomoto atau Sasa. Kemudian ini sudah mateng, tempenya udah mateng dan juga oyongnya udah mateng, tapi aku mau oyongnya tuh masih ada rasa krius-kriusnya biar lebih enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget, untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan daun singkong yang enak banget. Ini kita pakai daun singkong, aku pakai daun singkongnya jenis cakar ayam. Kalau misalnya Fluffys nggak ada, bisa pakai daun singkong yang jenis biasa. Ini daun singkongnya akan kita petik. Kalau sudah dipetik, ini akan kita rebus ya. Pastikan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita aduk-aduk. Nah, tips untuk Fluffys di rumah kalau misalnya pengen daun singkong tetap warnanya cantik, di sini aku akan pakai garam, tapi Fluffys juga bisa pakai baking soda. Terserah Fluffys aja mau pilih yang mana. Kalau aku cukup pakai garam. Terus kemudian masaknya jangan ditutup, jadi nanti warnanya masih tetap cantik. Kalau sudah mateng, kita angkat, kita akan sisihkan dalam mangkuk, kemudian kita langsung siram dengan air dingin. Nah, ini tips ini juga untuk bikin daun singkongnya tetap hijau. Kemudian ini akan kita peres. Kalau sudah diperes, kita akan iris. Di sini aku akan iris kecil-kecil supaya nanti lebih gampang untuk kita maem. Kemudian setelah daun singkongnya kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan
bahan lainnya. Di sini kita pakai teri dan juga ada petai. Ini petainya aku pakai sebanyak 3 lenjer dan terinya 1 genggam aja. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah keriting. Nah, di sini Flavis kalau misalnya mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku akan menghaluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper. Jadi sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan terinya. Jadi bumbunya kita sisihkan, ini kan sudah sedikit minyaknya. Kita masukkan terinya, ini fungsinya supaya terinya nanti lebih cepat matang dan kering. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa goreng terlebih dahulu terinya ya. Ini kalau terinya sudah kering, kita akan aduk rata. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir atau gula jawa secukupnya. Kemudian di sini kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan petainya. Nah, ini kenapa petainya aku masukin terakhir, biar nanti pada saat dimakan itu masih ada rasa ketus-ketusnya. Kita tuh suka banget kalau makan petai itu masih ada rasa ketus-ketusnya. Ini sudah mateng, ini rasanya udah enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, yang murah meriah banget, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kita hari ini mau tumis tahu dan juga toge ya. Ini tahunya aku pakai jenis tahu yang kuning. Selain rasanya yang enak, dia juga lembut ya kalau tahu Bandung itu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting dan juga cabai hijau besar. Flavis juga bisa menambahkan cabai rawit kalau misalnya mau lebih pedas lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang merah, di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis dan bumbunya hari ini nggak pakai blender dan nggak pakai ngulek, semua kita potong-potong. Ini tambahkan lagi tomat ya. Ini tomatnya aku pakai yang kecil, tapi bisa juga pakai tomat yang besar. Nah bumbunya cuma ini aja, praktis banget ya. Nanti tinggal tambahkan gula, garam dan penyedap rasa. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak panas. Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga berambangnya. Kemudian kalau sudah harum masukkan cabai merah, cabai hijau. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahu kuningnya terlebih dahulu. Nanti togenya belakangan aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Selain ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah di sini kita beri air sedikit ya, biar nanti masakannya ada berkuah sedikit. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan togenya dan juga tomatnya kita masukin sekalian. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah kalau toge dan tomat udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti togenya pada saat kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget. Ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan bersama nasi hangat untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya.
Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari gobis atau kol. Biasanya kan kalau kita pakai kol untuk bikin campuran soto ataupun campuran bakmi goreng, bakmi godok. Nah hari ini kita akan bikin resep sarapan dari kol. Kita akan tumis, ini tumisannya kilat banget. Jadi benar-benar resepnya simple, sederhana, tapi rasanya enak banget. Ini aku siapkan kolnya satu buletan, agak sedang ya ukurannya. Kemudian kita akan rawis kolnya tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Nah sementara itu kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan tahu. Ini aku pakai tahu kopong. Flavis kalau misalnya nggak punya tahu kayak gini, mungkin di daerahnya Flavis susah untuk dapat tahu kayak gini, bisa juga pakai tahu putih ataupun tahu kuning. Nah ini aku potong kotak-kotak supaya nanti serasi dengan gobisnya atau kubisnya atau kolnya. Kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam piring ataupun mangkok. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuman pakai cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga daun salam. Nah, semua bahan ini akan kita potong. Jadi hari ini kita nggak perlu repot-repot ngulek, nggak perlu repot-repot blender. Jadi memang resepnya praktis banget. Apalagi kalau kita pagi-pagi masak untuk sarapan ataupun untuk makan malam, kita cari yang praktis-praktis. Nah, resep ini cocok banget untuk Flavis siapkan untuk sarapan dan juga makan malam. Kemudian setelah ini jangan lupa daun salamnya. Kalau semua sudah siap, siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti wangi. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga cabenya. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya berbau harum. Nah di sini Flavis kalau misalnya mau pedes banget, boleh tambahkan cabai merah rawit ya. Kemudian kita akan masukkan gobisnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Biarkan sampai nanti gobisnya setengah matang. Setelah ini baru akan campurkan tahunya. Nah di sini tahunya Flavis nggak harus pakai tahu jenis yang aku pakai. Flavis juga bisa pakai tahu kuning ataupun tahu putih, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Kemudian kita akan masak lagi. Nah di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam secukupnya, putih persa secukupnya, gula pasir secukupnya. Flavis bisa tambahkan gula pasir juga, kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka masak pakai gula pasir, nah itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Nah ini akan kita masak lagi sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya juga disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku masih suka sayuran itu yang masih krius-krius, rasanya nanti akan lebih enak. Ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini resepnya praktis banget, cocok untuk sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari kangkung. Resep ini aku suka banget karena bikinnya gampang banget dan aku juga hanya pakai bumbu yang simple banget. Ini kangkungnya akan kita petik ya. Untuk metiknya Flavis boleh pakai cara seperti ini. Ini nggak dibelah ya, ataupun Flavis juga bisa pakai cara yang kedua, ini kita belah. Kadang-kadang tuh suka ada yang takut dalamnya tuh suka ada binatang apa gitu. Jadi kadang-kadang juga ada yang pakai cara seperti ini. Atau juga misalnya Flavis nggak mau dipetik-petik, langsung dirajang pun juga boleh banget. Jadi terserah Flavis mau pakai cara yang mana. Setelah kangkungnya dipetik, nanti kita akan cuci yang bersih ya. Kemudian kita siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai cambah kedelai hitam. Wah, ini salah satu masakan favorit aku kalau lagi di desa.
Kemudian untuk bahan bumbunya kita cuma pakai bawang putih. Nah, bawang putihnya juga akan kita cincang. Jadi hari ini kita nggak pakai bumbu macam-macam, kita cuma pakai bawang putih aja. Nanti kita tambahkan garam aja udah cukup. Setelah bawang putihnya selesai kita cincang, kemudian kita siapkan masaknya. Siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita baru masukkan bawang putih yang sudah tadi kita cincang. Biarkan sampai harum dan warnanya sedikit kecoklatan seperti ini. Baru kita akan masukkan kecambah gulai hitamnya. Nah, ini kan dia rodok keras ya, jadi kita masukinnya di awal. Kemudian kita akan aduk-aduk. Baru setelah itu kita akan masukkan kangkungnya. Kalau kangkungnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita masaknya pakai api yang besar ya, supaya kangkungnya itu nggak kemelirun atau warnanya itu jadi nggak biru gitu. Kemudian setelah ini kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita akan aduk-aduk rata lagi. Bagi pelapis yang nggak terlalu suka tumis kangkung ada airnya, boleh ditiadakan airnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi garam dan penyedap rasa secukupnya. Kalau penyedap rasa pelapis bisa pakai, bisa enggak ya, tergantung sesuai dengan selera pelapis di rumah. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak perlu lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Rasanya tuh kalau udah makan tumis kangkung kayak gini, rasanya tuh nggak pengen makan lauk yang lain lagi. Udah cukup ini aja pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Ini resepnya murah meriah, bahannya juga gampang banget kita cari di pasar. Hari ini kita mau bikin tumis genjer ya. Ini aku pakai yang kembangnya, Fluffy juga bisa pakai yang daunnya. Ini tadi aku siapkan 2 ikat, kemudian kita akan potong-potong. Setelah dipotong-potong kita letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan rendam dulu dengan air mendidih. Nah, ini fungsinya supaya nanti nggak ada bau langu dan nggak ada pahitnya. Ini kita rendam kurang lebih 2 menit. Nah, kemudian kalau sudah 2 menit kita akan saring lagi. Nah, nanti setelah disaring kita letakkan dulu dalam mangkok lagi. Kita akan cuci dengan air yang dingin. Nah, sambil dicuci kita sambil remas-remas. Nah, aku mau kasih tahu Fluffy, bagi Fluffy yang belum pernah makan genjer itu kadang-kadang suka ada pahit, agak langu gitu. Nah, kalau Fluffy pakai cara seperti ini nanti rasanya udah nggak ada pahitnya lagi. Nah, ini jangan lupa terakhir kalinya kita peres ya. Nah, ini akan kita peres semuanya sampai nanti habis. Setelah diperes kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe sumpil. Nah, ini tempenya aku sengaja beli yang belum terlalu jadi karena biar nanti kita dapat tekstur yang masih agak meringsil gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, itu bikin nanti rasanya jadi enak banget. Nah, ini kurang lebih tadi aku siapkan tempenya sebanyak 400 gram. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya, ada cabai merah keriting. Fluffy juga bisa pakai cabai merah besar ataupun pakai cabai rawit kalau mau lebih pedas. Jadi boleh dicampur antara cabai keriting dan cabai rawit. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai berambang. Kemudian berambangnya akan kita potong tipis-tipis. Selain ada cabai dan bawang merah atau berambangnya, nanti juga kita akan pakai bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong aja karena ini masakan sederhana banget dan masakannya praktis banget. Jadi bumbunya cukup kita potong-potong aja, nggak ada yang ulek-ulek, nggak ada yang di blender-blender. Ini kita tambahkan lagi laos ya, ini sak jempol aja. Kemudian
biar lebih wangi lagi kita tambahkan daun salam. Setelah ini kita siapkan wajan dan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti layu dan berbau harum. Baru setelah ini kita akan masukkan cabai dan juga laos dan juga daun salamnya. Kemudian kita tumis-tumis lagi ya sampai harum dan layu. Baru setelah ini kita masukkan tempenya. Kemudian tempenya kita akan aduk-aduk, biarkan semua tercampur rata. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan genjernya. Nah di sini tapi sudah nggak perlu khawatir lagi kalau nanti genjernya ada rasa pahit dan juga getirnya. Nah tadi kita udah pakai proses direndam pakai air panas dan kita peres. Nah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula jawa, kemudian garam sedikitnya, gula permen sedikitnya, kemudian kita tambahkan lagi air. Bagi pelapis yang nggak suka masakan pakai gula, gulanya boleh di skip ya. Tapi kalau aku lebih suka masakan kasih sedikit gula. Nah ini tumis genjer dan tempenya sudah mateng. Ini rasanya enak banget, aromanya juga udah harum banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget pakai nasi anget. Kalau ada ikan pindang goreng boleh ditambahkan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari sawi putih. Ini rasanya enak banget, anak-anak juga suka karena nggak pedes ya. Nah ini kita siapkan sawi putih, kemudian potong-potong. Setelah ini kita cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai jagung manis. Wah ini kesukaan anakku banget. Pokoknya kalau udah ada jagung manis, entah itu ditumis ataupun di jangan bening, itu udah enak banget rasanya dan suka banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita hanya pakai bumbu bawang putih. Ini kita iris tipis-tipis dan juga kita pakai berambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Nggak pakai cabai ya, biar anak-anak nanti mau maem. Kemudian setelah ini kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak. Kemudian setelah ini gongsong bawang berambangnya sampai nanti harum dan layu. Kalau misalnya sudah harum banget, kita akan cemplungin jagung manis terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti jagungnya mateng. Kalau misalnya jagungnya sudah mateng, baru kita akan cemplungin sayuran atau tadi sawi putihnya ya. Bagi Fluffies yang mungkin mau mengganti sayurnya menjadi kayak brokoli, itu juga enak banget. Tapi biasanya kalau aku campur brokolinya aku rebus sebentar, habis itu aku cemplungin ke dalam tumisan jagungnya. Kemudian ini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa. Bagi Fluffies yang mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa, disesuaikan aja dengan selera Fluffies. Walaupun enggak pakai penyedap rasa, rasanya wijan enak tenan. Kemudian ini kan kita masak lagi sampai nanti mateng. Nah tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fluffies. Kalau aku lebih suka kalau masak sayuran tuh masih yang krius-krius gitu Fluffies. Tapi kalau misalnya bagi Fluffies yang suka sayur yang lebih empuk, itu juga boleh banget. Pokoknya disesuaikan aja deh dengan selera Fluffies di rumah. Nah seperti ini aja Fluffies, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Fluffies aku maem nasi putih pakai sayur ini aja, nggak pakai lauk lain lagi. Ini rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Ini selain enak rasanya juga gampang bikinnya. Ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya, ataupun warung-warung nasi rames, khususnya di Kebumen. Ini mesti ada nih lauk model-model kayak gini karena rasanya memang benar-benar enak banget. Nah, ini kikilnya tadi sudah dicuci bersih, kemudian dipotong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Nah sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku pakai tempe. Ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak. Kalau misalnya Fluffies nggak punya tempe, juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat. Itu juga rasanya enak banget.
Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget. Kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini. Setelah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit, tapi karena hari ini aku maunya pedas jadi mau aku tambahkan cabai rawit. Kemudian kita iris-iris juga, dan di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Nah ini biar makin wangi lagi kita akan tambahkan lagi laosnya juga cukup kita iris-iris. Kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget. Nah ketinggalan di sini kita siapkan lagi berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau semua bumbu sudah siap, kita akan sisihkan, kita siapkan wajan, kita kasih minyak, biarkan panas. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau misalnya Flavis pakai tahu yang coklat, itu nggak perlu digoreng, nggak apa-apa, langsung nanti disereng aja. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah matang dan kecoklatan kayak gini, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Flavis, nih kita kurangin ya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga cabai rawitnya, laos, tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi. Untuk cabai dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan cemplungin kikilnya, kemudian aduk-aduk nih, jangan langsung ditambahkan air. Kita aduk-aduk sebentar biar agak kegongseng dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau aku tambahkan gula. Ini sekalian tempenya kita masukin ya. Saya tambahkan gula, garam, resep rasa, resep manis. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Baru kita akan tuang airnya. Airnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Apinya kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita kecilkan ya biar bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan cemplungin cabai dan juga tomat hijaunya. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya tomat dan cabenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis. Ini tinggal kita aduk sebentar, biarkan mendidih, kemudian kita angkat. Nah seperti ini Flavis, ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung saja di meja makan. Kita ambil nasi anget, wijan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kulit melinjo yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kulit melinjo. Ini aku belah menjadi 2 sampai 3 bagian. Kalau misalnya Flavis mau potong-potong pakai pisau itu juga boleh banget. Setelah ini kita akan cuci sampai benar-benar bersih ya. Kemudian di sini kita siapkan untuk bahan lainnya. Nah ini namanya tempe gembus Flavis. Nggak tahu di tempatnya Flavis ada nggak tempe model kayak gini. Kalau misalnya ada pakai, kalau nggak ada bisa diganti pakai tempe yang biasa. Kemudian di sini kan kita potong-potong, boleh potong-potong memanjang ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Sasaknya Flavis di rumah aja ya. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Ini nggak ketinggalan, kalau misalnya ada tempe gembus mesti ada godong melinjo atau daun melinjonya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong, mau dipotong boleh, mau dirawis juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang seadanya aja. Di sini kita siapkan untuk berambang atau bawang merah, kemudian ini akan kita iris tipis-tipis. Selain ada bawang merah juga di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Pokoknya resep ala-ala desa itu ya cukup kita iris-iris, cemplang-cemplung sereng mateng dan rasanya tuh enak banget. Kemudian di sini karena aku mau pedas jadi mau aku tambahkan cabai. Pertama-tama aku pakai cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas nanti boleh dibuang bijinya ya. Kemudian kita iris tipis-tipis. Nah karena di sini aku maunya lebih pedas lagi, jadi mau aku tambahkan cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai merahnya atau cabai rawit merahnya boleh di skip atau bisa digantikan pakai cabai merah yang besar. Terus
bijinya dibuang, itu nanti rasanya nggak pedas tapi warna masakannya tetap cantik dan dapat aroma cabenya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan rebus terlebih dahulu cangkang melinjoknya atau kulit melinjoknya. Ini supaya nanti nggak ada rasa atau aroma yang kayak rodo langu-langu kepiye ngono. Kalau misalnya Flavis nggak mau ngerebus juga bisa disiram dengan air panas terus direndam sebentar terus ditiriskan. Kemudian setelah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan harum. Kemudian di sini kita akan cemplungin cabai. Tadi ada cabai merah dan juga ada cabai hijaunya, kita cemplungin sekalian. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Nah di sini aku tambahkan lagi udang rebon, ini bikin masakannya jauh lebih gurih lagi. Walaupun nanti nggak pakai penyedap rasa, kalau udah pakai ini nanti gurih banget rasanya. Kemudian kita cemplungin kulit melinjo dan juga tempe gembusnya sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai bahan dan bumbu tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tambahkan lagi gula pasir ataupun gula Jawa. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti mateng. Kemudian kalau misalnya kuahnya udah rodok susut, kita akan cemplungin godong melinjoknya atau daun melinjoknya. Kemudian kita masak lagi sampai nanti benar-benar mateng dan rasanya udah enak banget. Kira-kira hasilnya kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, aku suka banget maem lau ini tuh untuk sarapan. Jadi maknya masih anget-anget, terus nasinya juga masih anget banget. Ini kalau misalnya Flavis main ke Kebumen nih, lauk-lauk model gini nih di warung-warung makan Kebumen tuh mesti ada, karena rasanya bener-bener enak banget, khas desa banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare. Aku suka banget resep tumisan yang kayak gini Flavis, karena rasanya tuh enak banget. Jadi pare itu kan ada rasa sedikit pahit-pahitnya, terus nanti tambahin lagi pakai ikan teri, jadi ada gurih-gurih gimana gitu. Yang aku suka banget dari resep ini, selain bikinnya juga simple, terus harganya juga murah meriah banget Flavis. Nah ini parenya sebelum kita potong-potong tadi, kita buang terlebih dahulu bijinya ya. Nah ini motongnya tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, kalau misalnya Flavis nggak mau yang kayak ada pahitnya sama sekali, Flavis bisa kayak remet pakai garam gitu. Tapi hari ini aku mau resepnya tuh masih yang ada sedikit pahitnya, jadi nggak aku remet pakai garam. Kemudian siapkan teri. Nanti ini terinya kita cuci yang bersih biar nggak terlalu asin ya. Nah untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai bahan yang benar-benar simpel banget. Cuman ada cabai merah. Ini kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit yang banyak, yang sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Jadi kayak cuman resepnya wong desa ono lomba bawang brambang, terus masaknya juga cemplang-cemplung sreng, tapi rasanya itu enak banget. Nah ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terinya. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih, jadi biar nggak terlalu asin banget. Kita wolak-wali sampai nanti terinya warnanya kecoklatan kayak gini dan sudah kering, tandanya sudah mateng. Ini kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin. Nah setelah ini kita akan pakai untuk numis bumbu-bumbunya. Minyaknya dikurangin ya biar nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya, kita gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai merahnya. Kalau misalnya Flavis mau pedas, tambahkan cabai rawit ya. Kemudian gongsong lagi sampai nanti benar-benar harum banget. Setelah ini baru kita akan cemplungin parenya terlebih dahulu, terinya belakangan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Ini nggak perlu dikasih air, cuman kita aduk-aduk aja. Kemudian nanti di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai
ada gula, kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh sesuaikan dengan selernya Flavis di rumah. Pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, pakai micin, pokoknya sasaknya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan mau diangkat, kita akan cemplungin terinya. Jadi nanti aku maunya pada saat kita maem terinya tuh nggak sampai yang kayak layu gitu, jadi masih kayak agak keras gitu Flavis. Nah hasilnya seperti ini. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, rasanya juga enak, gurih, ada sedikit rada pahit-pahit gimana gitu. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih hangat, terus tempenya goreng sreng ataupun tempe blebet itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan yang simple banget, yang enak banget. Kita mau bikin tumisan tahu dan juga toge. Ini tahunya aku pakai tahu yang coklat ya. Pokoknya kalau menunya Flavis itu setiap hari itu pasti ada tempe ataupun tahu, itu udah menu wajib pokoknya. Nah di sini aku siapkan tahunya jenis tahu coklat yang padat. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu yang kayak gini, bisa juga pakai tahu yang putih ataupun pakai tahu yang kuning. Itu juga rasanya wis podo-podo enak. Kemudian setelah ini kita potong-potong kotak-kotak. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai toge kacang hijau ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada toge kacang hijau, juga bisa pakai toge kedelai. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita cukup iris-iris aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender ya. Kita siapkan dulu cabai hijau besar. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai rawit. Ini karena aku maunya pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa nggak pakai cabai rawit ya, cukup pakai cabai hijau besarnya aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis juga. Selain ada bawang putih, di sini kita juga akan siapkan bawang merahnya. Kalau misalnya Flavis lagi nggak ada bawang merah, bisa juga digantikan pakai bawang bombay, cuman ngirisnya tetap tipis-tipis ya. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya aku pakainya agak banyak Flavis, biar nanti tumisannya itu makin harum lagi. Ini ngirisnya rada panjang-panjang ya. Kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan semua bumbunya jadi satu. Langsung cemplungin aja semua jadi satu. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Kemudian kita akan gonggong-gonggong sebentar ya, jangan langsung ditambahkan air, biarkan nanti kayak agak ngegoreng dikit gitu Flavis. Kalau misalnya sudah kayak agak ngegoreng gitu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah kalau air udah masuk, di sini biarkan mendidih. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan lagi toge, gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian tambahkan lagi daun bawangnya, aduk cepat. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan, karena kalau udah togenya masuk dan bawangnya masuk, itu masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, biar nanti pada saat penyajian itu warnanya masih cantik banget, dan juga togenya itu kalau dimaem tuh masih krius gitu. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maemnya pakai nasi hangat. Untuk sarapan enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan nangka muda yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget loh. Jadi kalau resep nangka muda kayak gini kita tumis selalu ada di warung-warung ramesan di Kebumen. Rasanya itu enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Ini nangkanya kita rebus terlebih dahulu ya, supaya getahnya tuh hilang. Tapi jangan sampai terlalu lama-lama, nanti keempukan. Nah kira-kira kayak gini aja Flavis. Ini sudah cukup. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahannya ya, nggak ketinggalan. Bisa kalau ada nangka muda tuh selalu ada godong melinjo atau godong so. Ini nanti bikin warnanya jadi cantik dan juga ada rasanya jadi enak banget. Kemudian ini kan kita potong-potong, boleh potong tipis-tipis kayak gini ataupun potong lebar-lebar juga nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya.
Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama kita siapkan brambang atau bawang merahnya, kemudian kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini juga kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ada bawang brambang, kita juga akan siapkan cabai. Nah, kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa pakai cabai merah keriting kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pedas, bisa pakai cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Ini kita potong-potong. Selain ini kita akan sisihkan. Nah, ini aku punya bumbu rahasianya Flavis. Ini aku pakai udang kering yang kecil-kecil atau biasa kita sebut itu udang rebon. Ini kita sangrai. Kalau kira-kira aromanya sudah harum, ini akan kita giling. Aku menggilingnya menggunakan grinder. Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau, nggak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, si udangnya ini nanti bikin tumisannya itu jadi gurih banget, walaupun nanti misalnya Flavis masaknya nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah bener-bener enak banget. Dan hasilnya seperti ini Flavis, ini sudah halus, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan wajan. Kita langsung beri minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita langsung cemplungin aja cabenya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai bener-bener harum banget. Kalau misalnya semuanya sudah harum, baru di sini kita akan cemplungin udang rebon yang sudah tadi kita gongsong dan juga kita giling. Wah, ini aromanya wes jan enak banget. Kemudian kita akan cemplungin nangka yang sudah tadi kita rebus, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya wis gurih banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti rasanya udah enak banget. Kalau kira-kira sudah hampir mau diangkat, kita cemplungin godong linjoknya. Nah, ini supaya nanti pada saat disajikan godong linjoknya itu warnanya masih cantik Flavis. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah mateng, rasanya udah enak banget, ini akan langsung kita angkat dan kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi putih yang masih anget, tempe goreng sering juga enak banget, tempe bacem, tahu bacem itu juga rasanya wes enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang. Ini resep masakannya mbahnya Flavikasi di desa. Jadi sewaktu Flavikasi kecil sering banget dimasakin masakan kayak gini. Jadi cara masaknya itu simple. Terus nanti sayurannya rada empuk, warnanya itu senajan ora pate ayu tapi rasanya enak banget Flavis. Pertama-tama kita siapkan dulu kacang panjang, kemudian kita potong-potong. Selain ada kacang panjang, di sini juga aku mau tambahkan labu. Nah, kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe, itu juga boleh banget Flavis dicampurin. Nanti rasanya enak banget. Tapi hari ini aku nggak pakai tempe, cuma pakai labu siam dan juga kacang panjang. Ini labu siamnya kita potong tipis-tipis banget kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, di sini kita akan langsung untuk siapkan bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya ini ya bener-bener ala-ala deso tenan Flavis, cukup bawang, brambang, lombok, daun salam gitu. Kalau bumbu-bumbu masakan desa ya. Walaupun bumbunya sederhana banget, tapi rasanya tuh bener-bener enak dan kayak rasa masakan mbah-mbah gitu. Dan ini juga cuman kita iris tipis-tipis, jadi nggak perlu ngulek, nggak perlu kita blender-blender, cukup kita potong-potong tipis kayak gini. Kemudian di sini karena aku mau agak pedas, jadi aku tambahkan cabenya itu cabai yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau yang pedas banget, Flavis bisa pakai cabai keriting ataupun pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya, itu nanti nggak ada pedasnya sama sekali. Kemudian setelah ini tambahkan lagi minyak dalam wajan, terus kita akan gongsong sampai nanti harum banget. Jangan lupa kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan cemplungin daun salam dan juga cabai rawitnya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya bener-bener wangi banget. Apalagi daun salam ini barusan metik Flavis, jadi bener-bener harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin
kacang panjang dan juga labu siamnya. Kita cemplungin bareng aja jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air Flavis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Bisa pakai gula putih ataupun gula merah, sesuka-sukanya Flavis aja. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, ciri khasnya mbahnya Flavis itu kalau masak itu tuh sayuran tuh sampai empuk gitu Flavis. Kalau biasanya Flavis kan sukanya krius-krius, tapi kalau mbahnya Flavis itu suka masakan yang tipenya kayak gini. Jadi warnanya ini ora pate ayu tapi rasanya enak banget Flavis. Nah, ini udah mateng, kita akan langsung saja siapkan di meja makan. Ini kita mau pakai nasi anget, terus tempe goreng srek, wis jan. Enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis kangkung pakai terasi ya. Sebenarnya aku pengen banget bikin yang pakai tauco, cuma di tempatnya Flavis wis janangel banget kalau nyari tauco ya. Wis hari ini pakainya terasi aja. Ini aku siapkan kangkungnya 1 ikat, kemudian di sini aku potek-potek. Flavis bisa juga merajangnya kalau mau ataupun belah. Terus habis itu dipotek-potek juga boleh, terserah Flavis aja caranya mau bagaimana. Yang penting nanti setelah ini kita akan cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kalau misalnya hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan murah meriah tapi rasanya enak banget. Kita akan bikin masakan dari tempe, nanti juga kita akan kasih cabai hijau yang banyak dan juga toge. Ini tempenya akan kita siapkan sebanyak 400 gram ya. Kemudian tempenya akan kita potong-potong biar lebih cantik, motongnya agak tipis, memanjang ya, biar nggak biasa cuma kotak-kotak aja. Kemudian setelah kita potong-potong, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah, di sini untuk menggorengnya aku pakai minyak ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan tetap bening. Untuk Flavis yang mau coba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000 bisa masukkan kode voucher Flavis Kasih ya, akan dapat cashback loh. Nah, ini kalau minyak sudah panas, kita akan masukkan tempe yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita wolak-walik supaya matangnya rata dan warnanya juga cantik banget. Nah, seperti ini Flavis, ini udah kering, warnanya juga udah cantik banget. Sekarang kita sisihkan ya. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai toge. Nah, ini togenya udah dibuangin bagian buntutnya jadi cantik banget. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan. Pertama kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya cukup 1 aja. Kemudian kita akan potong tipis memanjang supaya nanti tampilannya lebih cantik. Selain ada bawang bombay, di sini kita pakai bawang putih ya. Itu bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis aja. Seperti ini. Kemudian selain ada bawang putih, di sini kita juga pakai bawang merah. Untuk bawang merahnya juga cukup kita potong tipis-tipis. Hari ini masakannya praktis, jadi nggak perlu ngulek dan nggak perlu blender. Selain itu, selain ada bawang merah, kita akan tambahkan lagi cabai hijau. Nah, ini untuk pewarna supaya cantik aja. Nggak, kalau misalnya Flavis mau pedas, boleh tambahkan cabai rawit. Nah, ini akan kita potong panjang supaya lebih cantik ya. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombaynya. Ini tadi masih pakai minyak untuk bekas goreng tempe, cuman dikurangin biar nggak kebanyakan ya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan sedikit layu, baru kita masukkan tempe yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan sedikit air. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan
cabai dan juga togenya. Kalau toge dan cabai sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi ya. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan togenya jangan terlalu matang, karena nanti pada saat masih ada rasa krius-kriusnya, itu rasanya akan jauh lebih enak. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja ya siapkan di meja makan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dadah.